menjaga stabilitas equity Anda. Ingat ya, kalau Anda punya dana misalkan 100 juta, loss 50%, untuk kembali ke 100 juta, Anda harus profit 100%. Bukan profit 50%. Asumsi orang suka lupa. Loss 50%, untuk balik modal dia bilang profitnya 50%. Salah. Kenapa? Karena Anda modal 100 juta, loss 50%, dana Anda tinggal 50 juta, berarti Anda trading dengan modal 50 juta. Kalau profitnya hanya 5%, hanya 50%, berarti dananya baru 75 juta. Makanya loss 50%, balikin profit harus 100%. Karena itu, kalau orang sudah loss berlebihan, berat untuk balik modal juga sulit. Makanya gak heran, banyak orang yang makin berdarah-darah. Makanya sejak awal pikirkan risikonya. Jangan di kepala ini cuma untung doang. Harus ada skenario kalau rugi. Apakah membuat akun kita berdarah-darah atau mengalami pengurangan equity yang berlebihan? Jangan sampai, dijaga itu stabil. Turun 10%, 15% maksimal umpamanya, itu sudah maksimal. Jangan sampai rugi berlebihan. Sebab, tadi saya sudah singgung, begitu Anda sudah berkurang 50%, Anda memasuki situasi yang disebut dilematis. Modal Anda sudah berkurang 50%, dilema pertama, lotnya sama nggak? 10.000 entry 1 lot, loss 50%. Tinggal 5.000. Begitu 5.000, lotnya tetap 1 lot. Nah, dilema kan? Kalau Anda turunkan jadi 0,5, kalau Anda investnya di broker lokal, bisa nggak entry 0,5 lot? Tidak bisa. Anda disuruh injek. Berarti ya, kalau disuruh injek, itu menyalahi logika bisnis sektorial. Kita akan menginjek modal, menambah modal kalau ada potensi. Nah, kalau udah nggak ada potensi, ngapain diinjek? Walaupun misalkan kerugian, ya oke, rugi tapi masih ada potensi, oke, kita injek dana, kan begitu struktur berpikirnya. Nah sekarang kalau Anda di forex gold, Anda polanya seperti itu, maka harusnya pada saat Anda sudah rugi, Anda nggak injek lagi. Nggak benar dong. Berarti Anda memperlakukan trading beda dengan dagang. Gagal paham, gagal move on kalau udah tahu tapi masih tetap injek terus. Nah jadi kembali lagi, dilema pertama soal lot. Dilema kedua, kalau lot Anda telurkan, waktu untuk kembali ke modal jadi 2 kali lipat paling cepat. Jadi membutuhkan waktu lebih lama kan? Persoalannya pada saat itu terjadi, Anda sabar gak? Makanya jangan mau memasuki situasi dilema. Solusinya itu, caranya gimana? Ya atur, jangan sampai mengalami penurunan equity yang berlebihan. Harus punya strategi. Nah ini kita mulai. Jadi menghadapi ini nih, manusia satu ini, menghadapi Citibank ini, menghadapi Deutsche Bank ini, harus punya strategi. Strateginya macam-macam, ya. Kalau Anda tahu mereka itu kuat, ya jangan frontal melawannya, hit and run kek, pukul kabur, gerilya dan lain sebagainya, apapun istilahnya. Tapi yang jelas Anda harus punya strategi, ya, jangan mengandalkan feeling saja. Sebab mereka, ya, percayalah sama saya, mereka tidak pernah pakai feeling. Mereka jelas-jelas melalui proses analisa yang baik setiap mau entry. Itu juga nggak pasti profit. Saya tanya Anda, memang Mike Tyson nggak pernah kalah? Kalah kan? Pernah kan? Sama. Anda kalau nggak percaya coba Google. Apakah JP Morgan pernah loss? Apakah Citibank pernah loss? Pernah Pak? Pernah salah? Prediksi akan NFP aja kemarin banyak yang salah. Setiap NFP Anda coba Google, prediksi Citibank terhadap NFP, ada. Semua ada di Google, itu enaknya sekarang.
10 tahun lalu saya susah cari referensi buat trading di YouTube, susah, di Google susah. Berbahagialah yang baru belajar trading sekarang. Walaupun tetap saja itu informasi mesti difilter, karena informasi-informasi yang sesat juga banyak. Oke, jadi kita harus punya strategi.